Ada malam-malam yang tak pernah bisa dilupakan. Dan Budapest 30 Mei 2026 menjadi salah satunya dari malam-malam yang tak bisa dilupakan. Arsenal membawa hampir 140 tahun selama mereka berdiri untuk menjadi juara Liga Champions. Akan tetapi berdiri di ambang sejarah, mereka kembali gagal. Paris Saint-Germain tidak pernah meminta izin untuk menjadi legenda. Kai Havertz menghantam, Dembele membalas, waktu habis, perpanjangan waktu juga habis. Dan di ujung segalanya, satu tendangan, satu momen, satu nasib. Gabriel melangkah, bola melambung, tiang gawang tak tersentuh. Paris berteriak, Arsenal terdiam. Inilah sepak bola, indah, kejam, dan tak pernah berjanji apapun. Welcome to Box Football Show. They did it again, they did it again. Champions of Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Three beats on Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Sayonara, sayonara, Arsenal kalah di Budapest. Sayonara, sayonara, Arsenal kalah di Budapest. Buat apa trofi? Buat apa trofi? Kalau cuman mainnya bertahan itu Arsenal. Gue pinjem aja nih balon pukulnya Coach Justin. Balon pukulnya Coach Justin, gue pinjam. Ya, Anjir, Arsenal mungkin anjir. peringkatnya tertinggi di Liga, tapi tendangannya tertinggi di Liga Champions. Gila, Dari semua gila. komen ya yang masuk di ini gue, menurut gue yang paling lucu adalah Gabriel ngincer logo SCTV. Goblok banget aja. Di atas sono di kanan ya. Jadi kan dia kanan. pakai ke situ Iya, kan. iya, iya. Ada logo SCTV. Menurut gue lucu banget anjir. Incer logo CTV. Aduh. Ya, Tapi namanya ya, juga itulah. seperti monolog yang tadi gue bilang kan di awal. Benar ya. Bahwa inilah sepak bola, indah, kejam, dan tak pernah berjanji apapun. Aduh. Maksudnya caranya mirip. Sebelum halftime ya, pas halftime menang 1-0 sama seperti 20 tahun lalu. Harapan. Gila, kita bertiga kan lagi Iya, ini ya, lagi- di ini acara lagi. Henakan di Campville. Kita ketemu lagi. Kita jalan dari tempat duduk kita ke panggung kan. Itu kan ngelewatin banyak orang tuh. Iya. Gue udah dikeplak gue sama Justin. Nggak. Belum kata dia. Dikeplak gue dulu. Nggak perlu gitu. Kita kan ada sesi halftime kan. Gua post di Instagram story box to box kan. Halftime gimana nih? 60 million down the drain. Kayak apa skor again? Oke, gue bilang dia tunggu full time aja guys. Kita lihat tunggu full time. Kita lihat aja. Tapi gue udah bilang kan di halftime show waktu itu yang di Campville, gue udah bilang gue takutnya penalti karena memang ada beberapa scrimmage lah yang sepanjang game terjadi kan, ada Saka penalti apa enggak, ada yang tipis-tipis tackle tuh sebenarnya. Ya, gitu. tapi Arsenal menjadi tim pertama di Eropa yang tidak pernah terkalahkan 90 menit ya. Ya. Tapi tidak jadi juara. Iya. Unbeaten tapi nggak jadi juara. 90 menit ya, 90 menit. Fun fact 2005-2006 juga nggak kalah bro. Iya kan? Oh iya. Tapi nggak juara juga. Ya, berarti 2 kali. Siapa Lehman nggak kebobolan sama sekali. Oh Jadi iya. Arsenal tuh cuma jebol kalau nggak salah 3 kalau nggak salah ya. Tapi kan final 3. kalah. Enggak maksudnya sebelum itu. Sebelum final kan? Nggak, maksud enggak. Lehman enggak jebol kan dia kartu merah. Nggak hitung dia kan. Jadi kebobolan kalau nggak salah cuma 3 atau 5 gitu. Itu semua Almunia. Jadi jebolnya pas diganti Almunia. Tapi sisanya enggak, lawan Madrid enggak jebol. Lawan Villarreal enggak jebol semua. Tapi kebobolan 3 doang gitu itu ya. Di Iya final. kan, 2 si Oh, Almunia. iya. Sebelumnya kalau nggak salah 1 deh. Itu di grup ada pas udah lolos gitu loh. Iya. Kan dulu fase grup yang kalau game terakhir udah nggak penting kan. Iya. Dia main Almunia. Jadi Lehman sampai beres nggak bobol. Karena kebobolannya dia nggak ada di lapangan. Tapi yang pasti yang memang nggak ada di Jebolnya lapangan. penalti semua dok. Iya. Dembele, iya. ada penalti. Yang pasti maupun itu ada di lapangan ataupun nggak ada di lapangan, buat kalian penonton box to box pasti harus tetap like, comment, subscribe dan juga hype. Thank you itu banget. paling penting. Hype sebelum kita dengar Jerry Arvino mengungkapkan keluh kesahnya dia selama di final sampai nangis karena Havertz, nangis karena tendangan Gabriel juga.
Gila ya. Nanti lu ceritain. Tapi Gue kemarin juga pas lagi di kerumunan ada orang nempok gue lagi. Kan gue pikir apa fans Arsenal apa? Kapan gue harus hype bang? Gitu anjir aneh banget tuh. aneh banget. Tapi gue respect. Mas gue respect. Respect. Tapi respect. Jadi ini gara-gara kita sering nge-hype kayaknya disapa orang itu hype gitu loh, disuruh hype box subuh. Podcast hype dia emang podcast hype. Podcast Fakir hype kita fakir hype. Gue gak pernah dalam hype, hidup gue berpikir gitu ya, ada orang nyapa gue, bang, hype. hype gak? Gitu. Tapi respect. Berarti mereka sering hype. Tapi sekali lagi gue mau ngucapin mungkin dari box to box juga gue gak tahu kalau Bang Jerry ya. Selamat buat Paris Saint-Germain. Oh selamat. Kan gue nyalamin fans-fansnya. Iya. Selamat buat Paris Saint-Germain yang berhasil back to back UEFA Champions League karena terakhir yang bisa tim yang berhasil lakukan itu adalah Real Madrid. Ya dia cuma ngasih tahu itu doang sebenarnya. Real Madrid doang. Gak, dan maksud gue nice try buat Arsenal. Tegang mau dikejar kan. Ganggu PSG masih kuat loh, tahun depan masih kuat. Enggak, Vitinya kalau diambil mah udah. Iya. Tapi gue juga mau ngomong ya apa. Selamat juga buat Arsenal yang udah berusaha sebaik mungkin sampai final. Sebaik mungkin dia final tapi kalah, dan itu pun juga ya udah karena penalti gitu kan. Close lah kalau kata Declan Rice kan kayak seakan-akan kayak so close. Lottery dia bilang. So close. Kayak Tarkam jadi Tarkam. Terus habis itu juga ya selamat buat Arsenal sama tim-tim semuanya yang udah ikutan parade-parade, yang udah parade-parade sebelum World Cup. Tim-tim semuanya siapa? Iya, maksudnya tim-tim di Liga Inggris, Yang Liga juara, Spanyol, yang juara Eropa. Bundesliga. Liga cuma Arsenal doang dong. Hah? Arsenal sama City doang yang parade ada. Oh, yang di Inggris. Iya. Oh iya. Siapa lagi? Itu Aston Villa emang enggak? Peles. Iya, Aston Villa, Ya, Palace, Palace, iya iya, kan. iya. Karena kan Itu London semua. Enggak enak. Padahal semua dia bilang Aston Villa London. Goblok lu. Enggak. Maksud gua Birmingham Aston Villa. bukan. Palace. Palace iya London. Iya. Maksud gua itu London semua waktu hari itu yang party. Tapi enggak enak. Wah. Palace sama Villa enggak bisa ngajak Arsenal. Oh, kenapa emang? Kan mereka juara Eropa Arsenal kagak. Winners kan ada. Kok bisa satu hari Piala Winners menang. Arsenal kalah langsung Nottingham Forest ngupload. Chelsea duluan Chelsea anjir. duluan. Chelsea. Enggak, Chelsea apa sih Bang? Dia cuma jualan tiket. Enggak, tapi sebelum itu lu baca setelah captionnya diganti. Enggak, dia emang jualan tiket. Ada mungkin pialanya. Enggak, itu udah di schedule kata admin Chelsea udah di schedule. Dia jualan tiket. Kalian nggak boleh gitu, Enggak, terus udah guys. gitu kalau lu sadar 3 hari atau 4 hari sebelum final Liga Champion, Arsenal tuh di roasting sama admin Liga Champion. Oh, emang iya? Dia nge-posting treble Man United. Ini anjing banget ya. Lu kayak buset. Di roasting sama Farming engagement dari United iya, juga tetap. di roasting sama yang punya acara. Anjir, kasihan. Tapi banyak banget loh. Itu banyak banget. Kayak apa? Haaland dia juga ngupload foto selfie. Ya mungkin lagi emang bersama Haaland selfie teman-teman. Senyum aja. Nggak, sama tapi- teman-teman dia. Tapi menurut Sumpah, gua, gua. Tapi itu AI bukan? Karena Cherky ada AI-nya. Haaland Cherky beneran. ngecengin. Oh. Akun Twitter Haaland. karena semua ketika Arsenal akhir pertandingan Pas final- juara nggak final- serame ini ya. Iya, pas final Liga, pas final Liga, Nggak ada. final Liga Champions berakhir itu semua tuh langsung bikin Pas konten, menang. semua bikin konten, Bener. ya kan? Kawan kita Pange bikin postingan apa? Satpol PP. Iya. Gebukin preman. Gue cuma gini doang, tiba-tiba yang nonton banyak. Jerry semua udah bikin semua. Jadi Iya. maksud gue itu banter yang kemarin lagi menarik nih kalau misalnya lihat komennya Dokter Tirta di Twitter, dia bilang kayak banter yang sehat lah atau apa seperti itu. Jadi maksud gue kalau banter lu cuma sebatas ya lu ngecengin ngasih piala, contoh piala tim lain itu menurut gue banter yang normal gitu. Lu ceng-cengan piala, tapi kalau udah sampai nyerang fisik, terus Iya, doxing, sampai Ya, itu pacaran udah- seksual, sampah lah itu. terus sampai lu tai-taiin orang, lu DM ngecengin-cenginnya kayak ngajakin berantem, menurut gua sih itu too much ya. Iya. Enggak deh gitu. Maksud gua iya semua. Bayangin aja Man United kalah sama Barcelona mulu itu untungnya Iya. sosial media tidak segede sekarang saat Iya, itu. sekarang gede banget sih, Ya tapi kalau misalnya Man United lolos final Liga Champions kalah juga kita ketawa. Iya. Tapi itu sih, maksud gue ngerasa ini gue on behalf of myself lah ya, as an Arsenal fan, mungkin juga ada beberapa yang merasa relate. Maksudnya tadi gue udah ngobrol ya, kita ngobrol juga sebelum ini mulai bahwa kayaknya memang manusiawi bahwa ada trigger yang membuat kita jadi kepancing. Iyalah, gitu. pasti. Termasuk gue. Wajar, gue juga Gitu. suka. Jadi gue mau bilang gue sempat kepancing lah, jelas gue sempat kepancing dan akhirnya itu gue musnahkan. Walaupun pasti gue yakin orang udah capture juga jejak digital ada. Cuma gue ngerasa di sini, makanya gue ngomong sekalian aja ya, karena kalau di Twitter kan nggak habis-habis nih. Gue ngerasa kalau itu dibiarkan,
gulungan algoritmanya lebih gede. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang lo baper, loser ya nggak apa-apa ya. Itu konsekuensi dari reaksi yang gue keluarin. Gitu. Jadi gue sih nggak masalah, gue pribadi gitu ya. Karena itu gue harus tanggung jawab lah atas apa yang gue ngomongin kan. Karena kan juga maksudnya mau gimana pun gue mewakili fans Arsenal lah gitu, dan beberapa orang sudah menganggap seperti itu gitu. Jadi pasti bobotnya beda lah mau gimana pun kalau misalnya gue ngomong dibanding misalnya siapa gitu. Tapi saran gue buat nggak usah diinin lah, Jer. Iya makanya. Lo level lo tuh udah apa pelukan nama Ian Wright gitu. Iya. Kita masih berkaca sama sohib kita dan suhu kita, yaitu Coach Justinus Laksana ya. Itu dia sebenarnya ini ya, regulasi emosinya sebenarnya bagus ya dia. Dia udah tahap, misalnya dia udah umur segitu juga, dia ngapain ngeladenin orang. Bener. Dia malah diiyain orang gitu. Orang kalau ngecengin dia, orang bilang dia baper, dia repost ceng-cengan. Dia kalau media, ada pokoknya media ngegorengan ini marah-marah. Gue yang di sana, Jerry di sana, lu di sana. Kita semua ketawa itu. Dan itu POV yang jauh kan? Iya, lu POV lihat dekat POV gue. Yang di postingan Tio. Kok United sambil ketawa-tawa. ada ketawa-tawa. Kita kata Panji, Bang Angga. kita ketawa-tawa semua. Karena sebenarnya iya Justin menikmati, dia kesel iya, tapi dia beneran, gue tahu dia kecewa ketika Gabriel bola ke atas, mukanya tuh udah nggak bisa dia apa-apain, merah kenceng, marah. Tapi setelah itu kayak dia udah kayak ya udahlah, mungkin ekspektasi dia udah kayak gimana kan, orang beda-beda ekspektasi kan. Jadi ketika itu kalah, langsung gue tuh inget banget, gue langsung meluk Justin ya, coach, ini ya coach. Habis itu dia langsung ke fans PSG gitu, tempuran. Jadi untuk emotional arrangementnya menurut gue Justin gila sih. Iya. Kacau sih tuh orang tuh. Karena dia mau ngomong apapun tapi dia punya itu gitu. Ya maksudnya kalau dia kan udah ngelewatin apa aja gitu. Iya, benar. Ini kita bukan ngebelain Justin karena kita dekat sama dia, tapi emang kejadian saat itu di nobar itu tuh kayak gitu. Emang friendly aja, seru-seruan aja. Dan ketika itu viral, ada yang ngerekam dari atas, gue Panji anjing kita kayak kena dipukul Satpol PP itu, gue Justin juga ketawa-tawa, dia ketawa-tawain juga. Jadi buat orang yang berpikir Koci marah-marah, enggak, dia malah ketawa. Orang habis itu kan kelar tuh pada selebrasi, pada foto-foto sama dia juga. Iya, dan yang dia ngeplak-ngeplak itu yang pas Dembele nyamain kedudukan kan. Kedudukan, bukan yang pas, kalau yang pas Gabriel tuh gue gak ngerekam apa-apa karena ya udah gue menikmati kayak di otak gue cepetan siapa aja yang menang, saya pengen pulang. Kalau bisa jangan penalti. Iya, saya kerja karena saya kerja. Iya. Cuma itu sih maksud gue, seperti yang gue bilang kan waktu Arsenal lolos ke final, kan gue bilang kayak kalau misalnya orang ngerasa berlebihan, kalau fans Arsenal pada nangis atau pada ingat misalnya almarhum ayahnya atau siapa Ica, yang 20 ya kayak Ica atau siapapun itu 20 tahun lalu gitu ya, atau 22 tahun sebelum terakhir juara Premier League. Itu karena kan gue bilang kan, karena fans Arsenal udah lama atau tidak terbiasa untuk ada di posisi itu gitu loh. Jadi banyak orang sebenarnya nggak relate, kayak misalnya lu Madrid, MU ya sekarang MU udah lumayan lengkap lah ya, jadi menang kalah ya kan. MU jadi tim paling lama belum pernah juara Premier League. Iya sekarang ya. 13 tahun. Rasa menang rasa kalahnya itu pengalaman rasanya menurut gue lumayan lengkap lah ya kalau MU. Udah 6, maksudnya fase-fase jaya bangetnya. Gua ngecengin balas orang ngecengin gue balas tuh 2014, 15, 16 tuh udah lumayan kencang karena kita masih berharap bisa nih 3 tahun, tapi setelah itu kok tolol makin tolol. Dan maksudnya Madrid juga apalagi kan, lu udah biasa menang, bahkan di final nggak pernah kalah, tapi sekarang 2 musim tanpa piala, jadi lagi proses kayak gitu. Jadi gue ngerasa gue nggak membenarkan kalau sebenarnya kepancing yang sampai ke trigger gede gitu ya untuk fans manapun, karena itu it's just a banter anyway. Gue juga akuin itu. Cuma gue juga gue punya sisi, gue paham lagi kenapa fans Arsenal ke trigger gitu sama hal-hal kayak gitu, karena fans Arsenal menurut gue juga perlu belajar untuk bisa ada di situasi kayak gini, situasi di mana lo memenangkan sesuatu nih, jadi juara. Dan situasi di mana lo kalah di final 2 kali dalam semusim. Ngerti gak lo? Ini kan hal yang jarang. Semusim, itu hal yang jarang dialami fans Arsenal. Gue harus akuin. Fans Arsenal belum biasa menang jadi juara Inggris kayak gini kan, setelah sekian lama. Dan belum biasa juga ya kalah di final 2 kali dalam musim yang sama. Maksudnya gitu. ini realita yang dimana buat fans Arsenal tuh bahwasannya emang kalah 2 kali ini realita pahit gitu, tapi satu sisi realitanya ya you guys still on top gitu loh. Iya makanya, maksud gue itu kan butuh kedewasaan mental untuk itu gitu kan. Maksud gue juga belajar ya bahwa harus punya mental pemenang kan. Biasanya misalnya gue nggak mungkin lah, ngerti nggak lo, kayak nggak pede, trauma gitu. Sekarang sekarang juaranya Arsenal. Ya, dan sebelum kita ngebahas pertandingannya, jangan lupa
Lu juara Liga Inggris ya? Itu Nah itu, iya. harus lu terima, lu juara, lu harus siap mental. Karena semua orang pasti nyerang lu. gue ya kan? ngerti lah, maksudnya lu kecewa iya, tapi lu juara Liga Inggris, lu ngangkangin semua tim yang ada di Premier Iya. League, lu bebas untuk ngebanter mereka, tapi dalam hal wajar yang sopan, ngebanter mereka soal itu. Dan ya sebenarnya paling, kalau misalnya ada fans Man United ngecengin fans Arsenal, bilang iya lu paling tim paling lama gak pernah juara Premier League, balikin Iya. aja gitu, karena emang Iya. itu kenyataannya gitu. Kalau misalkan orang ngecengin fans Arsenal, ya Arsenal gak pernah juara, ya emang kenyataannya seperti itu. Lu mau marah kayak gimana, emang kenyataannya seperti Iya. itu gitu. Karena kan namanya fans sebenarnya gue ngerasa butuh something to celebrate kan. Betul. Ketika lu lagi nggak menang, maksud gini lah, misalnya fans Arsenal, ini yang gue setelah hasil perenungan gue ya, Arsenal udah lama nggak menang, yang dibanggain kan trofi emas. Oke, musim ini tim lain nggak menang. Yang MU banggakan apa? Bruno Fernandes cetak rekor. Enggak. Nggak ada beberapa fans kayak gitu. Atau misalnya fans Chelsea misalnya bahwa Championnya. dia championnya atau segala macam. Jadi semua orang sebenarnya butuh something to celebrate, dan itu yang sebenarnya perlu di ngertiin sih Iya. menurut Tapi ya, gue. ya anyway, buat semua fans di seluruh dunia, ya kalau kalian mau, lu ini ada kemarin Tirta, lu ada lu main satu POV yang menarik kan, dia kan baru balik dari sana, jadi kayak mungkin kayak lu juga udah berapa kali ke UK, udah tahu culture kayak gimana. Ya ada satu kata Tirta tuh menurut gue menohok banget sih, kayak lu gak usah berlebihan karena lu di sana dianggap cuma turis, bukan warlock gitu. Tapi ya beda, tapi emang namanya juga bola, emotional attachment tuh gak bisa jelasin, itu susah. Ya. Susah banget. Tapi ya kalau mau ngebanter sewajarnya, ngecengin trofi itu normal banget. Dan kalau misalnya nih pesan gue buat fans manapun bahasa Arsenal ya, fans MU rese ngatain kalian. Nih gue sebagai fans MU gue kasih tahu, bilang aja iyalah lu aja paling jadi tim paling lama gak pernah juara Premier League di Big Six gitu. Selain sama Spurs ya kan, gitu aja udah. Iya, jadi itulah saling membiasakan ya, terutama untuk Arsenal, biasa sadar bahwa kita sekarang pemenang, defending champion, dan tahu rasanya kalah di final, karena pasti paham juga ya. Madrid nggak pernah kalah di Gak final. pernah ya? anjir. Nggak dalam Lu kalau kalah nangis lu. dalam seumur hidup gua belum pernah. Wah, Iya dong, dia seumur hidup gua belum. Lu belum ngerasain lo. Tapi gua ngeliat 6 gelar UCL. Itu aja. Gue ngeliat 20 gelar Premier League sama 2 Liga Champion. 20 gelar. Berarti lu belum belajar. Tua banget lu. Berarti lu belum belajar rasanya kalah di final. Belum. Karena gue Nggak, belajar nih sekarang. Kalau kalah di final mah sering ya, Piala Super Spanyol. Ya, itu mah Copa penting. del Rey. Bukan 20, Ah, kok nggak penting? Penting Piala Super Spanyol, Copa Nggak, del maksudnya Rey, nggak lu nggak boleh gitu segitunya. lu. Iya, Copa del Rey penting. Bukan 20. Biasa Gue aja. bukan 20 gelar. Gue melihat Man United memenangi gelar ke-20 Premier League. Oh, Liga ke-20. Inggris, Liga Inggris. Kalau Tio kan misalnya UCL dia udah menang, tapi kalah sama Barcelona 2 kali gitu loh, udah. Tolong. Dua Udah kata puas. lucu, Messi nyundul. Udah. Tuh Messi nyundul udah paling lucu. Megang sepatu selebrasinya. Messi nyundul itu udah epitoma paling tertinggi. Ada Ferdinand, Van de Sar. Vidic, Messi nyundul. Itu udah paling puncak komedi final Liga Messi Champions, nyundul. Messi nyundul. Udah. Betul. Gue sampai sekarang kagak mau nonton tuh final lagi ulangannya di Wembley juga kagak. Aguero nyetak gol aja tuh yang pertandingan terakhir City kagak bukan nonton. Traumatis. Traumatis. Tapi kalau yang game Ini kali traumatis ini, gak? Gak, gue kemarin sempat nanya ke lu. Kok lu kayak biasa aja ya? Karena gue nanya ke Kamuti ya. Mutia. Kamuti ya. Kak, tapi gue ngeliat lu kayak biasa aja ya. Maksudnya gue kalau jadi lu misalnya kalah sih, gue deg-degan, diem, nangis gue mungkin ya. Tapi walaupun gue belum pernah. Ya. Tapi kayak lu biasa aja. Dia bilang, iya lagi gue kayak biasa aja. Apa mungkin karena ya karena Udah menang. Enggak, karena udah menang Premier Inggris sama mungkin ya ini penalti gitu, emang ya close aja gitu. Terus kan gue nanya lu kan, tapi lu bilang lu nangis, makanya gue baru liat video lu sampai nangis gitu. Enggak, kan. gue sebenarnya kayak memproses telat gitu loh. Karena kan gue mesti jadi MC. Iya. Kan Habis dia itu kan ada kayak yang kita naik yang sebelum ini apa perpanjangan Ya, sini. waktu, perpanjangan waktu, beliau diem aja kan. Gini. Iya, Iya. lembut. Terus kayak ayo udah siap gitu kan. Terus pas udah kelar kan gue pikir kalau trofi ya udah kan loss of volume kan. Nah si IO-nya pengen gue yang memandu tuh trofi. Ada Severin angkat, Declan. Lu bayangin, gue harus ngomong deh pada medali perak ya kan. Terus menang angkat piala. Ayo semuanya, gue bilang, ayo semuanya. Oi, lu bayangin tuh. Itu profesionalitas itu ya. Lu bayangin yuk. Lu paham kan yuk? Paham. Aduh gue kayak wah gila. Tapi ya itulah. Nah baru gue kayak memprosesnya setelahnya. Makanya gue baru lihat ke sosmed gitu. At least traumatis lu udah move on ya dari 2006 sekarang yang ke sekarang. Cetas. Iya. Tapi Tapi kan itulah. kalau kita lihat pertandingannya, Nah. ini menjadi pertandingan yang gue gak tahu tuh bener apa enggak. Ketika Sir Alex ngirim teks, gue gak yakin itu Iya, Sir iya. Alex sih. Dia bilang kayak selamat lo menangkan pertandingan, kayak macam dia punya nomornya beliau aja. Tapi gak tahu ya, kita gak tahu tuh bener apa enggak. Chat siapa? Chat yang punya Nasser. Qatar, Nasser.
Dia bilang selamat ini memenangkan pertandingan melawan Arsenal yang dibilang pokoknya intinya dibilang bagus cuma bisa bertahan doang gitu intinya. Dan gue ya Ferguson kalau nggak banter emang tai ya zaman dia saingan sama Liverpool. Tapi pertandingan selama 90 menit menurut gua enggak 40 menit pertama deh menurut gua itu milik Arsenal. Udah, itu tuh menurut gua tuh milik Arsenal karena dengan formasi pressing 4-2-4-nya ngebuat PSG cuma bermain di teritorial dia, bahkan memaksa pemain PSG tuh melebar ke kiri kanan, nggak bisa maksimalin trio lini tengah mereka, João Neves, Vitinha sama Fabian Ruiz. Ruiz saya sampai ke kiri. Ya kan, jadi beneran menurut gua formasi yang diterapkan sama Arteta itu benar. Lo main kayak gitu 4-2-4. Orang bilang dia bertahan betul, tapi kalau misalkan lu sadar 70% penguasaan bola dari Paris Saint-Germain, lu masih sadar juga selama 72% itu pemain Paris Saint-Germain gak bisa masuk ke kotak penalti Arsenal. Lu masih akuin itu. Masuk kotak penalti, ketika lu mau masuk kotak penalti, Decantes nongkrong situ. Balik lagi ke tengah. Lu ke kiri lagi, entar deh siapa. Entar Rafa megang bola, yang jaga Bukayo Saka sama siapa Hincapié ya? Yang di kiri, yang di kanan. Sama Mosquera. Balik lagi ke tengah, diputer situ aja. Jadi ya itu emang lu ngurung seperti itu dibilang bertahan, it's just Arsenal ini final. Lu menurut gua kalau di final sah untuk melakukan apapun itu untuk meraih kemenangan gitu. Jadi ketika lu main terbuka, ini bukan lagi kejar-kejaran total gol di 2 leg yang berbeda ya kan. Ini di final lu main aman, 1 gol cukup. 1 gol udah cukup, lu juara, angkat piala. Dan itu menurut gua salah satu strategi master kelasnya si Arteta. Akan tetapi ketika si PSG lagi mulai shaky di babak kedua setelah mereka nyetak gol, Arsenal udah main terbuka kan tuh. Sayang aja pemainnya gak ada yang bisa memaksimalkan peluang. Ada kayak Havertz lah ya, di akhir terus ada Madueke, semuanya agak disayangkan. Jadi menurut gua ini pertandingan yang kalau bisa dibilang iya menguasai pertandingan, tapi kalau nonton 120 menit itu sih beneran Arsenal bener ngejaga positioningnya. Jadi ngebuat iya ngarahin si PSG untuk apa namanya iya ke arah tertentu supaya mereka tahu, karena mereka tahu gimana gilanya PSG ini kan. Lu dilepas sekali Bradley Barcola, untung gak gol. Lepas sekali Desiree Doué. Kvaratskhelia sekali lepas penalti, Bang. Itu jadinya. Gue setuju sih, maksudnya gue pertama ngeliat tuh sebenarnya yang unik kan adalah mainin Miles Lewis Kelly lagi. Waktu itu kan kita bahas waktu di Campfield kan. Ya emang apakah secara mentalitas Miles Lewis Kelly dan Mosquera ini kuat gak gitu loh untuk Champions League final gitu. Tapi gue ngeliat dari babak pertama sih emang jujur gue bisa berani bilang ya emang Arsenal lumayan cukup mengontrol, terutama mereka berhasil nyetak gol 5 menit ya, 5 menit awal ya. 5 menit awal dari Kai Havertz. Abis itu mereka main coba defense, dan defense-nya tuh menurut gue pribadi sih sebenarnya mereka nggak yang udah langsung mundur aja ke belakang gitu. Enggak parkir bus, karena mereka juga banyak lakuin pressing. Jadi ketika Paris Saint-Germain melakukan ball possession dari belakang, build up dari bawah, dari Arsenal tuh dengan 4-2-4-nya itu 4 pemain di depan tuh ngelakuin pressing. Tapi memang ketika udah mulai masuk ke tengah, langsung udah pada mundur, dan Havertz, si Odegaard, Trossard sama Bukayo Saka tuh juga ngejaga kedalamannya mid blocknya Arsenal. Gue nggak bilang mereka mainnya low block, tapi mid block, karena itu benar-benar Arsenal memaksa PSG untuk udah lu main ke sayap lu dan akhirnya yang tadinya gue pikir Miles Lewis Kelly bakal nge-backup Mosquera, ternyata Miles Lewis Kelly mainnya agak di kiri. Yang nge-backup Mosquera itu adalah si Bukayo Saka, dan sempat works waktu itu. Babak pertama itu works banget. Kvaratskhelia kesulitan, bahkan Bukayo Saka ada beberapa tackle juga. Miles Lewis Kelly juga tujuannya juga nggak cuman buat ngejaga zonal ataupun space yang ditinggalin dari pemain-pemain Arsenal, tapi dia juga tugasnya adalah buat carry bola ke depan. Ada satu momen dia progresi bola, bawa bola ke depan, sama ya butuh physicality untuk kecepatan atau quickness untuk menjaga ruang yang ditinggalin itu. Dan menurut gue babak pertama itu berhasil. Pertama itu berhasil. PSG bener-bener clueless. Gue berani bilang clueless karena mereka kesulitan, mereka bingung nih gimana lagi dibongkar nih. Tadi benar kata Bang Tio, Declan Rice jadi kayak liberonya gitu, jadi center back di tengahnya. Gabriel solid banget menurut gue, banyak banget tackle on point di situ. Saliba juga. Duet itu gawat sih gila. Hincapié juga banyak. Dia berkali-kali coba ngeblok, bahkan nge-tackle dari Desire Doué dan lain-lain. Menurut gue itu works gitu babak pertama. Tapi memang maksudnya kalau misalnya banyak yang bilang aduh ini harus mana mungkin tim yang lu
lu bisa berharap apa sih? Masa tim, banyak yang statement di sosial media bilang tim bertahan mah mana mungkin bisa lah. Maksudnya nggak layak untuk menang. Gue kurang setuju lagi dengan hal itu. Karena tim gue pernah mengalami hal itu waktu lawan Liverpool, yang dimana kita memang brandnya bertahan, tapi memang di saat punya momentum. Makanya kan kita waktu sebelum tag kalian kan pernah ngomong ya, ini ada small margins. Bang Labib ngomong ada small margins, ataupun sepak bola lagi-lagi it's all about momentum. Nah, momentum itu dan small margins itu yang menurut gue yang nggak bisa ditemuin Arsenal waktu pada saat di babak kedua gitu. Babak pertama mereka bisa nemuin small margins itu pada saat Havertz dari golnya kayak Havertz. Tapi pada saat babak kedua dan PSG akhirnya unggul dari penaltinya Dembele ya, Imbang. Dan itu juga gue ngelihat instruksinya Enrique dari babak pertama dan babak kedua tuh udah mulai berbeda. Babak kedua dilihat memang Enrique memaksa kita harus perbanyak individual brilliance, kita perbanyak pragmatis, udah nggak apa-apa agak high defensive line, beraniin pressing Arsenal terutama dari sisi sayap, dan akhirnya terjadilah kombinasi antara Dembele dan Kvaratskhelia, off the ball movementnya Kvaratskhelia terutama ngebuat Mosquera akhirnya fall. Dan pada saat terbuka itu ya mau nggak mau dong Arsenal harus cari jalan buat nyetak gol duluan. Dan gue setuju sih kalau misalnya tadi lu soal di sebelum syuting lu bilang sebenarnya Arsenal nggak ngincer penalti. Karena dari situ mereka tuh udah mulai terbuka sampai bener-bener ninggalin zone di belakang yang terkadang ada Barcola sampai yang di menit 90 sama Raya, terus habis itu Kvaratskhelia juga sampai diblok sama Saliba, ngadu lari juga kan. Jadi itu menurut gua tuh memang udah plan yang emang dibikin sama Arteta, pengennya ya kalau bisa jangan sampai ada penalti, kita cari poin sebanyak mungkin. Tapi lagi-lagi gak works gitu. Individual brilliance pemain-pemain Arsenal juga kayaknya mati total di situ. Kelihatan bingung juga. Havertz banyak banget bola-bola dari Raya ke depan incer tektok tapi nggak dapat second ball-nya. Lagi-lagi PSG dengan midfieldernya yang mereka punya physicality cepat juga, quickness, reaction-nya. Physical mereka kalah sih, tapi cepatnya itu sih. Cepat maksud gue physicality cepatnya. Dan reaction mereka buat dapetin second ball itu loh. Itu yang menurut gue nggak didapetin sama Arsenal. Kalau second ball menurut gue PSG emang sengaja ngincer second ball sih. Berapa kali ngelempar bola ke depan aja ngasal, bukan ngasal lah, emang sengaja dilempar ke depan, second bola diambil pemainnya Nuno Mendes, siapapun. Vitinya dapat tuh. Hakimi Vitinya bolak-balik. Tapi ya itu gue selalu bilang bahwa lawan Arsenal musim ini lu nyetak golnya mesti yang bagusnya bagus banget, atau enggak gol jatuh dari langit. Itu kejadian gol jatuh dari langit kan. Gol penalti. Makanya gue setuju Bang, makanya sebenarnya sampai extra time ya Arsenal tuh bermain defense-nya cukup oke lah, walaupun memang ada beberapa peluang dari pemain-pemain PSG, tapi mereka bisa meredam itu at least. Gak yang sampai open space. Mungkin ada satu yang Vitinya, tapi itu pun juga nggak on target kan, di atas juga gitu. Tapi ya lagi-lagi menurut gue ya final ini menurut gue sih memang sempurna ya. Maksudnya sempurna itu adalah yang satu tim dengan attacking force terbaik, yang satu tim dengan defensive tim terbaik. Dan pada akhirnya ditentukan oleh adu penalti, which is menurut gue kalau misalnya tim dengan attacking terbaik dengan defensive terbaik diadukan penalti ya oke, fair aja gitu. Gue mau kalau bahas dikit soal tadi ya, Luis Kelly, gue sepakat bahwa pasti line up diumumin, kita termasuk terutama Coach Justin ya, itu ngomong kayak wah gila nih Arteta tolol apa segala macam, tapi dia bisa buktiin lah paling enggak selama dia main gitu ya, dia bisa ngasih dampak ya. Sempat ada blok juga penting tuh pas lagi ada counter PSG, dia ngeblok akhirnya boleh kena tiang. Sempat ada kayak gitu. Dan kalau tadi gue banyak banget setuju yang Tio juga soal kayak PSG diarin ke samping, terutama babak pertama. Cuma memang tadi ketika lu dapat momentum, satu berhasil Havertz. Di ending babak pertama ada lagi sebenarnya yang diblok sama Marquinhos yang itu gagal, yang juga Trossard yang Safonov kena kepalanya itu ya sempat juga. Jadi itu juga gagal tuh. Nah itu yang gue lihat juga sama misalnya kita mau tarik kayak final Carabao, Havertz punya peluang emas termasuk Saka kalau nggak salah double save Trafford kan waktu itu. Nah itu juga gagal dikonversi sehingga babak kedua ya udah ada kesempatan bagi situ, ini masih imbang, kita bisa golin. Kalau PSG cuma satu gitu kan. Karena kita juga ngomong nih waktu di Campfield kemarin, oke kalau Arsenal unggul, pertanyaannya abis itu ngapain? Kan gitu kan poin obrolan kita sebenarnya kan. Nah, bisa itu killing the game gak? Nah ketika kesempatan itu hilang, babak kedua udah beda lagi state-nya ibaratnya. Mungkin udah dimaki-maki tuh sama Enrique kan, semua gitu. Dengan suara seraknya itu langsung langsung beda lah ya, langsung ini. Dan PSG tahu dia diarahin ke pinggir. Ada beberapa eksploitasi yang gue lihat dari half space justru tuh. Masuk ke situ beberapa kali ya, PSG punya peluang. Dan one to pass yang jalan. One to pass jalan tuh termasuk yang bikin penalti. 1-2 ya kan, satu bergerak terus tackle. Ini kayak golnya si Alex Scott
Yang iya, Bournemouth. benar, Yang Bournemouth. dikasih bola itu tuh gitu tuh. Berarti itu adalah loophole di lini belakang Arsenal ketika lu defending dengan rapet tapi ada space buat lawan lakuin 1-2 itu bahaya. Karena lu nggak pernah tahu pinpointnya kemana. Peluang Vitinha kan juga gitu. 3 pemain ketarik sama Desiree Doué. Terus bolanya lepas loh. Dia nggak passing loh itu. Bolanya lepas. Vitinha kosong. Gila itu brilliant banget ya. Berarti ada space kecil aja itu. Barcola peluang, Kvaratskhelia peluang. Jadi sebenarnya dengan banyaknya peluang dari PSG yang hampir-hampir itu Iya. termasuk menit 96 tadi yang Barcola, gua rasa itu ya rada selamat tuh Arsenal tuh memperpanjang nafas. Nah, kenapa tadi off air gue bilang ini sebenarnya bisa jadi nggak ngincer penalti? Karena memang yang diganti adalah eksekutor penaltinya Arsenal sebenarnya. Setuju. Havertz, Saka, Odegaard itu dibilang sama Arteta. Mikel kan ya, Mikel Arteta bilang di preskon gitu bahwa ya biasanya emang 3 pemain itu, sisanya pasti kan Gyökeres sudah pasti tuh eksekutor. Mungkin satu lagi Declan. Jadi ya memang apa namanya? Ya udah namanya. Ya udah. Kenapa? Ya, yang resah bukan cuma fans Arsenal ya, tapi Tio tadi barusan berak nih. Parah cuy, Resah. bukan Dibocorin on air. bukan apa buangan besar yang bisa ditahan, ngerti gak sih lu? Yang kayak ini kacau nih, ini torpedo nih mau nembak itu gue udah gak. Kalau lihat berapa menit terakhir tuh gue posisi gue udah gak enak dah pokoknya dah. Gue langsung buyar, gue lagi ngomong. Lagi ngebahas penalti, dia penalti di WC lo, gila kata Tapi gue. kan kemarin pas lagi di sana, pas menit 60-an itu setelah Dembele nyetak gol, gue izin ke kamar mandi kan, dan mesti membelah lautan manusia di Campville, di mana perut gue udah kayak anjing sakit banget, parah cuy, gila. Kena kafein nih orang Di ini. first time nih dia tadi guys minum kopi sama makan kacang. Ya pantas sih, udah bleber itu mah. Bleber itu. Bleber. Si Tio udah siap-siap bau kayak kakinya Gabriel. Ya. Dan Eze. Tapi itu, Tapi gue gak nyalain mereka berdua. nah gini. Kalau udah bahas Ese penalti, mereka sepanjang musim gila. Iya. Ese penting di title race lawan Newcastle satu gol, lawan Spurs sudah kita tahu lah kayak gimana. Cuman itu doang. Enggak, itu golnya. bangsat. Itu dari segi gol maksud gua, gol penting kan pemain gak dinilai dari gol doang. Gabriel juga nggak dihitung dari golnya doang dong. Kalau golnya doang lawan Kalau Newcastle. Gabriel oke winning lah. goal. Gabriel emang Ese oke. bagus dong, Dok. Ya oke. Kalau Tapi- bagus, kalau standar bagus menurut lu segitu ya oke lah. Ya ada Guler lah segitulah. emang ada gue bagus. Wah, gila. Asis berapa sih? Mau duel asis kita deh. Berapa emangnya? Tapi gue gak pernah bilang Saka better than Messi loh. Kayak Emang fans- siapa yang ada ngomong? di Twitter ada. Halu banget, halu. Anjir. Halu banget Nggak, itu orang. mah emang Emang Arda Güler musim ini asisnya berapa? dia double digit setahu gue. Ya berapa? 11 double digit. Ya Allah, enggak nih mau bawa-bawa ke Bruno. Iya, tahu 21. Ya Allah. Ya udah, kita balik ya. Nggak, tapi pertanyaan gue ketika adu penalti gini ya. Ini gue cuma pengen bilang doang. Gue nggak tahu apa yang di otak pemain Arsenal ya. Lawan lu tuh kipernya jelas tuh mukanya kagak ada. Dia gak ada save, 0 save sepanjang game. Termasuk adu penalti. Iya. Dari menit 0 sampai 120 plus adu penalti. Nggak, nggak ada save. gini. Mukanya dia kagak ada meyakinkan jadi kiper adu penalti. Iya. Kenapa Eze sama Gabriel sampai insecure banget lu mesti ngarahin? Itu menurut gue digebok kenceng Iya. dia Declan Rice. Oh, Dia udah. juga Kayak- bingung. kayak Havertz. Ya, kayak Havertz dia Ke bingung. muka. Kayak, mau kemana? Ke atas. Nah, yang penaltinya Declan Rice itu kan dia Oh, tengah penalti. tuh. Iya, Dia kan iya. dia kayak bingung mau kemana. Ini kiper tuh bukan siapa-siapa, bukan Vokalis band dia. Kalau Asli. kayak maksud gue Raya is much way better than Oh, bener. Sarkonov jauh. Dan nepis. Tapi gue pas yang di sana gue inget, oh Piala Eropa 2021 Inggris lawan Itali. Oke. Kipernya Donnarumma Oke. sama Pickford. Oke, Donnarumma udah pasti jago lah ya. Inggris itu kipernya Pickford nyelamatin banyak banget. Akan tetapi kuncinya bukan di kiper. Tapi di 3 pemain yang gagal kan. Saka, Rashford sama Jadon Sancho. 3 itu. Jadi menurut gua itu kalau pemain Arsenal gebok-gebok aja, Safonov juga gak bakal bisa nepis. Iya. Dan pertanyaan gua, ya gue gak tahu apakah pemain Arsenal gak ada yang mau nendang penalti karena tekanan, karena kan penalti taker tarik semua tuh. Odegaard, Iya. Saka, Gyökeres tarik semua ya. Siapa lagi sih yang ditarik? Havertz. Ya kan. Ya sisa tinggal yang ada. Eze. Tapi gue agak kaget karena terakhir Gabriel. Kenapa gak Declan Rice yang terakhir? Iya gak sih? Gabriel sepanjang pertandingan mainnya bagus, kacau cuy. Iya. Kita mesti akuin kalau misalkan itu Arsenal juara, man of the match gue antara Saliba atau Gabriel. Udah dua itu tuh. Kacau cuy, dia defense-nya bagus, tapi it is what it is. Udah kejadian. Iya. Tapi Arteta bilang dia mau sih, dia mau, dan maksudnya itu Si Gabriel ya kan iya, maksudnya. dan itu kayak itu kan beban gede. Betul. Maksudnya Gabriel mau gimana pun dia vice captain juga selain Iya. Declan kan. Jadi ya gue rasa Kayaknya ini deh si Arteta paling
yang nggak tahu tapi ya nggak tahu ya udah ada cerita jelasnya itu gimana. Mungkin oke, siapa nih yang siap ngambil penalti yang emang secara mentalitas siap gitu loh. Ya gini, gue Makanya percaya. sih mungkin oke lu. Nah yang kelima siapa yang mau gitu? Gue tuh Mungkin percaya Gabriel, gitu. namanya eksekutor penalti kan itu udah pasti disiapin, nggak mungkin langsung di hari iya. H gitu kan. Kalau dia Arteta bilang kita udah train kok buat adu penalti juga, cuma ya itu tadi karena tadi pasti ngincar udahlah kita coba cari opsi Kan? bukannya maksa sampai penalti ya kan ada tim yang memang benar-benar bertahan maksa sampai penalti karena PD Raya lebih bagus dari Savonov misalnya gitu tapi itu kenyataannya memang ada beberapa yang dilakukan kan. Martinelli Madueke masuk kan itu mau memberi dampak lain untuk bisa kill the game yang diharapkan fans Arsenal kan dan berapa kali mereka punya peluang loh dua-duanya loh. Madueke punya praktis menurut gue punya 2 peluang, satu yang akhirnya dijatoin yang bukan penalti, yang dianggap bukan penalti, ya bukan penalti sih menurut gue. Madueke gini ya, yang begini ya. Karena Madueke juga gitu. Terus ada juga peluang dari dia, tapi nggak kena. Jadi ada dari belakang terobosan tau gak lo? Terus Madueke lepas gitu. Itu Martinelli final passnya. Udah counter, pas terakhir nih tas kemana bolanya gitu. Martinelli punya. Iya, final pass mereka. Ya, maksudnya finishing third juga yang masalah. Gyökeres berapa kali? Iya. Kata Coach Justin lebih cepat Waldo larinya daripada Gyökeres. Tapi emang lambat banget kemarin Lambat gitu, banget, dikunci banget. Jadi ya peluangnya ada dan Arteta mencoba memperbaiki keadaan kok, bukannya kayak mau nahan sampai adu penalti. Makanya dia gambling, yaudah gue tarik deh eksekutor penalti gue. Gue setuju, makanya kan waktu lu kan nanya sama Kanat kan ke gua. Gue sebelumnya juga bilang ke coach, gue jujur ya kalau penalti gue sih pede Arsenal dengan kipernya doang, dengan David Raya doang. Tapi gue nggak yakin nih secara mentalitasnya nih si siapa pemain penendang-penendangnya Arsenal. Karena penalti juga menurut gue setuju sih soal mentalitas itu juga benar gitu. Seberapa pede dan lain-lain. Makanya gue kalau misalnya kita ngelihat penendang-penendang yang siap itu kelihatan dari raut mukanya pas naruh bola sebenarnya. Nuno Mendes tuh gue udah yakin Gue pasti nggak masuk dari ini. mukanya tuh udah Nggak buset masuk nih, ini dia. orang grogi gitu kan. Tapi ya Arsenal tuh yang gue raguin cuma penendang-penendangnya doang. Gue ngerasa bahkan waktu sebelum extra time nih, kalau misalnya udah penalti gue udah mikir aduh kayaknya nih feeling gue ada yang bola-bola ke atas nih. Tapi gue gak nyangka kalau itu Gabriel yang eksekusi. Cuma pertanyaan gue kan lo ada Madueke, ada Zubimendi, mungkin dia nggak siap, tapi kan skill untuk menendang dia much way better dibandingkan Gabriel kan. Gitu. Gabriel pernah nggak tapi di Arsenal penalti? Kalau dalam game Nggak pernah lah. nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi gue nggak tahu kalau Gabriel nggak ada komentar. Tapi kalau Eze kata Arteta dia penalti 100% di latihan masuk terus. Maksudnya udah nyoba. Ya latihan bukan di laga. Ya tapi nggak tahu maksud gue Hakimi kemarin masuk. Tapi kan di Maroko nggak masuk. Kayak masuk nggak masuk tuh nggak bisa. Lu bisa aja masuk. Ronaldo juga pernah gagal penalti gitu. Maksud gue Messi juga pernah gagal penalti. Masalahnya tuh yang Susah. yang jadi concern itu adalah kalau misalnya emang 100% masuk tapi ini Eze nggak on target, masalahnya itu. Nah, tapi itu Lah, kejadian pasti Palace. Di Palace juga pernah. Ada lawan Wolves, Wolverhampton kalau nggak salah dia juga ke situ Tapi juga. lu nggak bisa predik loh orang masuk apa enggak. paham. Itu yang susah. Jadi kayak gue paham juga. ya lu biasanya masuk, mungkin lu bagus gitu loh, ngerti gak sih? Kita tahu dari mana di momen itu, di hari itu dia lagi ngerasa gimana, mentalnya lagi gimana, fisiknya lagi gimana, kita tuh nggak bisa duga loh. Plus ini kayak gitu. jangan lupa, lu udah main segitu lama. Iya. Maksudnya Gabriel lu main segitu lama, 120 menit full. Defense. Lu nggak gini deh. Kasarnya, wah lu kita suruh jalan ke Kemang Villas dari sini pasti capek kan? Capek. Ini pemain bola 120 menit lari bang, konstan, bertahan semuanya. Bertahan lagi. Itu pasti fisik dari atas sampai bawah udah capek. Dan bukan cuma nendang, itu ada pressure-nya loh. Pressure-nya segede gitu. Iya. Nyawanya di tangan dia gitu. Jadi emang iya banyak hal yang mungkin kita nggak tahu lah apa yang terjadi, tapi ya gue tuh coba di otak gue coba kiper lu Savonov bukan Donnarumma. Ini bukan 2007-2008 ketika United juara Cech sama Van der Sar yang nendang seram-seram semua. Ya kan? Ini Savonov lu gebok juga dia masih diam. Si Bang Firzi juga nge-tweet kan, dia bilang ini padahal Savonov kalau lu gebok kenceng juga bakal masuk gitu. Karena dari muka-mukanya bukan kiper yang emang pede nge-save penalti. Dan gue yakin Arteta si Enrique udah kayak ya aduh kiper gue dia lagi. Ya udahlah ya. Cuma kalau dari tim pemenang kita harus bahas juga ya. Iya. Bagaimana PSG mereka perjalanannya mereka emang peringkat 3 di fase grup fase liga fase ya. Di bawah Arsenal dan Bayern, mereka kalah 2 kali sama Bayern dan Sporting kalau nggak salah. Itu menit akhir juga gitu. Tapi sisanya emang mereka
meyakinkan ya. Mereka mengalahkan Chelsea, mengalahkan Liverpool, terus mengalahkan Bayern juga gitu kan ketika adu pukul. Jadi memang ya mereka nggak banyak berubah dibanding musim lalu. Gue rasa ini memang masih Cuma Donnarumma doang cabut ya. ya kiper ya. Maksudnya yang lainnya sebenarnya lumayan sama nggak sih? Dan sama. dan apa namanya kalau nggak salah sama. Kemarin terlalu ada kan? Lumayan Ada, Farah. Januari dia datang. Karena gini, lumayan sama. kalau nggak salah si Luis Enrique ketika di wawancara, gue apa tuh Pak sama siapa yang diwawancara habis pertandingan, dia bilang kayak, ya abis ini gue akan minta uang nih ke si PSG untuk nge-rebuild tim gue lagi karena pesaing gue akan pasti lebih gila lagi untuk Dan kayak kedepannya. Marquinhos itu udah tua kan. Betul. Jadi maksud gue dia akan bersiap-siap untuk iya kalau bisa tripit masih bisa tripit. Dari kiper jujur ya. Kiper. Menurut gue masa lalu tuh di kiper, Bang Luis. Enggak. Lu gak perlu ganti kiper. Dengan kiper kayak gitu bisa aja tripit dia. Madrid juga waktu tripit kiper emang bagus itu. Kalau Navas kagak bagus itu. Sebenarnya Navas bagus anjir. Kagak bang, ya Allah Navas. Tapi dibanding Savonov Kalau dibanding Savonov lah ya Navas lah. Enggak maksud gua Navas. Enggak, tapi maksud gua itu Bintang konteks bokep kayak begitu Savonov tuh kan anjir. konteksnya maksud gua Madrid dan PSG ini tuh rada-rada punya similarity. Maksudnya mereka tuh pemain outfieldnya tuh jago-jago. Kipernya doang gitu loh. Tapi- Madrid juga sama waktu itu tripit. Tapi ketika Arsenal lawan PSG di mana mereka bisa membuat PSG juga kebingungan untuk masuk kotak penalti, itu menjadi salah satu Evaluasi. catatan bagi tim-tim lain yang akan lawan dia musim depan. Itu Oh, iya. caranya. Kan ketika Itu tarik ke setuju, belakang, ketika City kalah lawan Man United di final Piala FA, Ten Hag melakukan 4-2-4 itu. Terus ketika Arsenal kalah sama City, dia melakukan hal yang sama juga dan Arsenal melakukan ini juga dan itu berhasil kan dengan empat pemain depan nge-press ke depan banget. Iya. Jadi udah ada satu catatan bahwa tim Luis Enrique akan kebingungan ngelawan tim seperti ini. Jadi ini akan menjadi catatan mana yang kurang, mana kiper mungkin bukan jadi pilihan pertama buat mereka benerin. Tapi menurut gua datengin gelandang lebih kreatif yang mungkin Berganti Fabian Ruiz ya. Iya, Atau Pak. pelapis yang Zaire lebih Emery bagus. masuk lebih jalan loh bolanya. Kalau menurut gue Zaire Emery masuk kemarin tuh itu ngebuat Vitinya jadi ngerasa oke deh secure nih belakang, gue maju ke depan makanya lebih ngalir bolanya. Jadi dan satu pemain yang bisa true pass long ball. Iya. Karena ketika lu di pressing kayak gitu, pilihan lu adalah lu balikin ke belakang lagi bola-bola pendek atau lu umpan lambung terobosan ke Iya. depan kiri kanan. Sayap udah pastikan. Jadi gitu kalau sayap udah gak usah ditanya dah itu sayapnya buset dah. Udah bagus. Tinggal bisa nggak PSG mempertahankan sayap-sayap itu sebelum diambil klub-klub lain? Pertahan lah pasti. Tapi mereka butuh duit. Hah? Mereka nggak punya bukan masalah butuh duit, uang. pemainnya mau cabut atau enggak? Oh, kan kadang nggak tahu. udah nggak ada tantangannya. Iya. Donnarumma maksud gue. Tapi kalau misalnya dari PSG sendiri ya gue makanya gue kan sebenarnya udah dari awal tahu ini tim kuat banget gitu lawan Arsenal. Tapi emang gue nggak expect kalau misalnya sampai ditantang sama Arsenal sampai extra time gitu. Cuman emang gue berharap mereka sama Arsenal, gue bilang sama lu kan, kalau sebenarnya biar nih nggak tim nggak back to back nih, tapi Nah, Arsenal akhirnya punya peluang gitu loh. iya. Tapi ini akhirnya back to back. Ya menurut gue kalau dari PSG-nya sendiri sih ya ini udah apa ya tim yang memang gue tuh kenapa gue takut mereka tripit karena menurut gue Mungkin banget. it's possible tripit karena gini waktu pertama kali mereka juara Champions League mereka struggle di league phase ya kan mereka struggle di league phase padahal di Ligue 1 mereka aman-aman aja. Kalau Arsenal bahkan. Iya kalah sama Arsenal ya apapun itu pokoknya. Enggak, bukan maksudnya beda banget. Pas main di Oh, iya, semifinal iya, beda iya. banget mainnya. Bener-bener. Jago banget jadinya Ya maksud kan? gua. Tapi pada saat Januari, oke dia beli Kvaratskhelia, oke nih udah komplit timnya, mereka baru gaspol di pertengahan. Nah, di musim ini sebenarnya rada-rada mirip. Dia di League Phase tuh nggak yang terlalu Iya, gaspol, kalah dua bahkan kali. kalah tadi lu udah jelasin. Tapi di pertengahan musim mereka baru gaspol, bahkan di Ligue 1 mereka akhirnya juara juga. Nah, gua punya rasa ketakutan gue sendiri adalah karena ini bisa jadi mereka tuh udah nemu cara how to win-nya. How to win di Champions League di format barunya. Dan jangan lupa Dengan cara seperti itu dengan Liga Ligue 1 yang selalu Yes. ngasih keringanan. itu dia. Lagi-lagi gue gak nyalain Ligue 1 ya karena itu peraturannya seperti itu ya kalau Ligue 1 karena tujuannya kan Ligue 1 biar dapat slot Eropa lagi kan. Betul, maksudnya itu Jadi gak bisa disalahkan ya. Ligue 1 ya. Tapi itu advantage dari mereka gitu. Advantage dari mereka gitu ya. Iya. Dan gue ngelihat bagaimana mereka menerapkan hal itu serupa berulang dari 2 musim belakangan. Musim depan mungkin mereka bakal doing the same gitu. Iya, dan kalau misalnya timnya udah bagus, pasti targetnya adalah memewahkan Nah. subnya. Itu. Gitu, karena kalau timnya dalam, ya sama yang terjadi tahun ini lah. Itu kan yang mereka lakukan kan. Maksudnya Ya, tahun ini benar. bikin mewah si sub mereka sehingga Betul. ada opsi-opsi
opsi sehingga pemain kayak Gonzalo Ramos yang sebenarnya bagus ya, kayak Barcola juga, kayak Beraldo, kayak Zaire Emery gitu. Mereka bench loh. Setuju. Dan mereka tuh bisa dirotasi untuk bermain di Ligue 1 yang untuk lawan-lawan yang bisa dibilang kalah kelas dari mereka. Sehingga kan kita udah sering bahas nih, sekitar 7 sampai 9 pemain yang ada di starting 11 loh. 7 sampai 9 dari 11 lu bayangin. Itu main cuma 50%. Nah, 50%. Dari menitnya liga, total menit liga gitu loh. Jadi mau gimana pun PSG lebih bugar di game kemarin. PSG lebih bugar, gue setuju. Di samping memang dari Selain kualitas ya, kualitas itu pasti. Di samping memang 50% itu memang ada beberapa pemain yang cedera, kayak Dembele sempat cedera di awal musim, Hakimi. Fabian Ruiz, Hakimi juga. Tapi gue udah pernah bahas juga, selalu di box to box gue bilang pemain-pemain substitusinya, pemain-pemain pelapisnya si Enrique ini, bahkan Dro Fernandes datengin dari Barcelona ini, mereka bisa ngegantiin peran-peran pemain yang ada di starting line up gitu. Jadi memang pemain-pemain ini udah step up dari musim lalu. Ya Barcola kadang udah bisa bersaing di left wing juga, Mayulu kadang bisa jadi midfielder, Zaire Emery bahkan bisa gantiin posisi Fabian Ruiz. Tadi Bang Tio juga bilang Zaire Emery masuk jadi lancar gitu. Jadi memang pelapis-pelapisnya ini juga berkembang seiringnya waktu gitu, karena gameplay yang dikasih sama Enrique juga bagus gitu. Iya, dan itu tadi nama yang disebut Waldo terakhir adalah Luis Enrique. Inilah faktor X penting Itu juga. menurut gua. Karena mau bagaimanapun sebelum laganya dimulai, laga final dimulai ya, Enrique udah 2 piala UCL dengan 2 tim berbeda. Betul. Arteta baru pernah masuk final gitu maksud gua. Terlepas dari lu Arteta stay atau out atau apapun itu, Dan mau Enrique gimana treble pun 2 kali. Enrique treble 2 kali basically. Jadi maksud gua itu ngaruh loh. Ketika lu punya pelatih yang know how to win. Ya. Oke, tim gua ketinggalan. Ya udah, terus mau gimana? Ya kan? Kita harus lakuin apa di babak kedua? Ada ketenangan yang pastinya berbeda nih. Apalagi di situasi genting ya. Lagi ketinggal 1 gol. Oh tapi oke, kita masih bisa nguasain, kita bisa punya peluang. Arsenal lemahnya di sini. Udah ada pengalaman seperti itu, gitu. Itu yang perlu dipelajari banget sama. Ya tadi gue bilang kalau kita kan masih belajar sebagai fans Arsenal untuk ya kita menang, tapi ada kalahnya juga di final 2. Tapi juara Inggris gitu loh, mentalnya. Sama buat Arteta juga ini pelajaran penting. Karena itu kan yang dibawa kayak benteran Arsenal peringkat 4 terus jadi benternya runner up. Ya kan sekarang benternya pasti bertambah lagi. Udah pernah ngerasain menang gimana. Arteta juga gitu kan. Dia nggak pernah sampai di final. Toh kalau kita mau tarik, Thomas Tuchel di first attempt juga gagal. Dia first attempt sama siapa ya? Thomas Tuchel PSG lawan Bayern kan? Oh iya. Yang dia pincang itu. Iya, lupa gue. Terus bukan Pep sih, tapi City kan juga kalah di final pertamanya tapi gitu. Pep kan di Bayern juga gagal total. Di Bayern nggak pernah juara champion. Oh iya. Iya Barca menang sih ya. Barca menang, habis itu Bayern Barca nggak, menang, akhirnya di iya. City juga sekali dari Pep 10 emang tahunnya dia itu juga baru dapat gelar Liga Champions sekali kan, yang treble itu. Iya, jadi emang Ancelotti ada juga nggak menang di Everton. Ya nggak masuk Liga Nggak Champion. Maksud gua itu penting kan, lu belum tentu lu bisa langsung menang. Which ada di Matteo keren, bisa langsung menang gitu kan, atau ada pelatih-pelatih lain yang langsung. Cuma ya ini pelajaran penting sih buat gua, dan Enrique memang jelas di atas Arteta gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat dia lebih baik. Iya. Experience. Mentally sih menurut gue itu ngaruh banget tuh. Mentally and experience. Karena kalau udah final bukan cuma perkara lu taktik lu lebih bagus, pemain lu lebih bagus, Arsenal juga bagus pemainnya. Tapi ya itulah. Ya udahlah. Intinya kan Intinya kan kalau sekarang kan lagi party London ya kan. Ada hal menarik gak mungkin ini dari party di London, ada hal-hal menarik gak? Kayak misalnya yang lu lihat dari sosial media. Gue sih gini ya, gue tuh ngerasa ada tim-tim besar atau tradisional yang kadang bermasalah karena owner sama coaching staff atau manajer itu nggak sinkron. Ya. Jadi gue bisa bilang, gue nggak usah nyebut tim lain, gue bersyukur karena ada sinergi itu. Karena si Josh Kroenke kan juga naik di parade, terus dia Arsenal, terus dia pakai kaos gambarnya Saliba Gabriel. Itu kan juga maksudnya menghibur lah. Gabriel kan juga nunduk mulu gitu di ceng-cengin sama Saliba ya kan. Ben White mabok lempar kacamata Odegaard. Ben White emang nggak main sama ngeledekin Kapi dia. Ngeledekin Kapi kan, kita mau lihat lagi pantat lu dong gitu. Pokoknya ngeceng baru tuh. Ya, tapi ya satu Havertz lebih mabok. sadari juga, kalah dari Liga Champions is another thing. Dia karena sudah bilang kita akan kembali musim depan kan. Jadi comeback. Maksud gue Arsenal juara Premier League itu udah satu pencapaian dimana gak gampang untuk meraih gelar Premier League di masa-masanya Pep seperti ini kan, 10 tahunnya dia. Liverpool lagi gila-gilanya, beda margin 1 poin, 90 plus lebih, ujung-ujungnya tetap City yang juara. Arsenal berkali-kali berada di atas sampai bulan Februari Maret, ujung-ujungnya kebalap sama City yang tiba-tiba jadi OP di 3 bulan terakhir. Jadi rayakanlah fans Arsenal musim ini. Liga Champions kalah, iya, it happens anyway, shit happens, sama seperti
seperti kehidupan ya, shit happens, tapi hidup masih tetap berjalan. Iyalah. Juara Liga Inggris itu mutlak dan Iya. musim depan pakai patch emas, Bang. Nah, Ih, statusnya respect. adalah defending champion. Nah, itu yang perlu Statusnya defending champion. Kayak perlu di- tifonya PSG begini. Ininya UCL. Gila. Gelo itu tifo keren banget anjir. Keren Ya, banget. coba tolong Arsenal juga belajar bikin tifo ya. Kemarin juga terakhir keren. bagus. Gila lu coba Ya, terakhir gitu lu. bagus, ya, Kemarin terakhir keren bagus, juga. oke. Kemarin keren juga. Ya, itulah dia ya dan update Kanjuruhan Polresta Malang silaturahmi ke keluarga korban Kanjuruhan di momen Idul Adha pekan lalu. Jadi ini long weekend mulu ya. Iya, ini kita dari ya. berita dari Malang Post Komedia ya. Iya. Dia bilang bahwa peringatan Idul Adha 1447 Hijriah dan menjelang peringatan ke 80 tahun Hari Bayangkara, Polresta Kota Malang melakukan sambang dan silaturahmi kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang tinggal di wilayah Kota Malang. Iya. Yes, jadi tim-tim yang meraih gelar juara di musim ini rayakanlah sepuasnya. Rayakanlah, iya. Kalau mau saling banter juga coba kalau lebih tenang kalau lagi ke trigger saran gue sih HP jauhin dulu sih. Mute. buat gua Mute. self talk ya paling enggak. Mute. Jadi kita nanti juga akan ada sesuatu di Piala Dunia ya. Iya. Siap-siap saja, tunggu jangan lupa Dan like. ini juga jadi review terakhir kita. Tapi abis ini masih ada episode lagi guys. Yes. Abis ada episode, tapi ini jadi review terakhir kita 103. Nanti abis ini 104. Dan abis itu baru ada Pildun FC ya guys. Yes, jangan lupa like, subscribe, komen, Hype. hype. Dadah. Thank you.